survei. Tahu nggak apa yang mereka katakan? Yaitu pasar Girian ini adalah salah satu pasar termasuk pemasok PAD kepada pemerintah nomor 3 terbesar di Kota Bitung. Nomor 3 di Kota Bitung atau? Ya, di Kota Bitung. Nomor 3 terbesar. Jadi begini Pak. Ya, gimana? Paling terakhir. Ini kok cerita lama bersemi kembali Pak. Cerita lama bersemi oh, kembali. CLBK cerita lama bersemi kembali. Ini cerita atau lama. Cerita lama belum kelar. Baku buka. Orang sekarang ada dengan dua toko yang kita pikir orang-orang yang berkompeten di persoalan pasar. Nah, sahabat KP3B, saat ini malam ini kita ada dengan Bung Alok Pulukadang, Rahmat Alok Pulukadang, Tua Marap, penghuni pasar Girian. Dan bersama dengan Alok juga ada aktivis Sam bilang 8 Nildi Kalangi. Selamat malam Bung Nildi, selamat malam. Halo, aduh senang sekali kita ini dua rekan lama yang dulunya sempat kelihatannya tegang bersih terus, tapi itu persoalan politis ya Bung Nildi ya. Dan sekarang orang ada dalam pemerintahan yang Bitung hebat, bagaimana orang membangun Bitung hebat. Nah, sahabat KP3B, orang sekarang mau bicara mengenai penataan pasar Girian. Nah, Bung Nildi, kenapa sih pasar Girian harus ditata gitu? Ada apa sebenarnya sehingga ditata? Mungkin boleh terasa di sini. Kalau bicara penataan pasar Girian, saya pikir itu menjadi harapan semua masyarakat kota itu, khususnya pasar Girian, pedagang. Dan ini juga penataan ini bukan juga sekarang sebenarnya sudah cukup lama bagi orang yang beraktivitas di pasar Girian khususnya belum menginginkan tata itu tertata dengan baik. Karena kalau ditata dengan baik, otomatis perputaran ekonomi di pedagang di khususnya di dalam pasar itu akan menjadi lebih baik, lebih dinamis. Kalau misalnya kondisi hari ini di lapangan bahwa masih terlihat tanda kutip kumuh, masih semeraut, ya inilah menjadi harapan orang dan tugas mungkin pada saat ini pemerintahan yang baru. Kita ke Bung Alok, Bung Tuama, saya suka mempergunakan Tuama. Benar nggak semeraut pasar Girian? Gimana Bung Alok? Jadi begini, Buat sedikit. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya terima kasih atas undangan yang ada. Selama mereka berapa? Ya. Dengan aktivitas masing-masing. Apalagi aktivitas tahun yang lalu ya. Yang mengenai Bung Nildi itu pada malam ini orang akhirnya Tuhan mempertemukan orang. Bagaimana kalau sama-sama berbicara satu konsep untuk mendukung program pemerintahan Pak Mos Menteri dan Eko Nanda. Emang Alok mendukung program MMHH gitu? Jelas lah. Oh jelas. Sebagai warga Kota Bitung, Lalu pertemanan itu spontanitas yang harus terakui. Oke, lanjut. Ya. Nah, menyangkut tentang penataan pasar Girian, seperti Bung Nildi katakan itu sudah sepakat, kan? Bukan. Emang semeraut sekarang? Berbicara semeraut memang iya sih. Kenapa harus semeraut? Jadi begini Pak, di sini saya tidak mau mencari kesalahan siapa-siapa. Ini adalah faktor manusiawi yang terjadi di lapangan. Artinya kepada pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan, bidang pasar yang mengelola pasar Girian, mari kita sama-sama introspeksi. Yaitu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yaitu apa yang ada terus jaga bersama agar supaya penataan pasar itu bisa dilakukan kembali. Nah, apa sih Bung Nildi? Semerautnya di mana? Emang kita berapa kali ke pasar kita melihat ada ojek di situ, semua baku tabrak dengan pembeli. Ini lapak-lapak mungkin kan kita berlutut jangan kenal di lapak situ, apalagi kan situ becek gitu kan. Kondisi objektifnya hari ini memang seperti itu.
hari ini memang kalau fakta lapangan bahwa hari ini semrawut ya, itu tidak bisa kita tutupi atau tapi memang faktanya demikian. Tapi bukannya kesemrautan itu juga karena kurangnya penanganan pemerintah di sini Ya. masih ada yang becek, masih yang itu Ada- yang membuat Ada terlihat berbagai kurang. faktor ya, ada berbagai faktor. Salah satunya mungkin pada saat perjalanan di dinas terkait khususnya atau pemerintah hari ini itu belum maksimal. Sejauh ini belum maksimal dilakukan sehingga tanda kutip terjadi pembiaran. Sebetulnya kalau dari dulu dilakukan dengan baik, ada secara kontinu dilakukan ditata dengan baik dan dijaga oleh beberapa petugas dan segala macam. Tapi saya pikir tidak akan sesuai sekarang. Hari ini kita pikir setelah sekian lama waktu berjalan, sepertinya terjadi pembiaran oleh dinas terkait atau pemilik wilayah setempat. Sepakat Dalam itu, hal pemerintah. Ada pembiaran di sini, Bung Alo sepakat gitu sebagai orang. Faktanya demikian, Pak. Nah, kita tanya ke Iya. Bung Alo, apakah sepakat juga? Jadi begini, artinya ini konsep ini kan kita walaupun ada sedikit perbedaan sedikit pikiran dengan apa yang menjadi, ya toh artinya dalam hal ini Artinya begini Pak Palo, artinya di luar bahwa ada tanggung jawab pemerintah di sana bahwa yang saya bilang tadi tanda kutip terjadi pembiaran, ya ini juga kadang-kala orang juga tidak juga bentuknya ada teman-teman pedagang yang juga oknum pedagang yang juga tanda kutip mungkin melihat peluang, ada peluang kan terjadi pembiaran ini, mungkin mereka melakukan tindakan masing-masing seolah seperti karena tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol di sana. Betul, Sehingga betul. muncul, ya memang tidak bisa salahkan memang bahwa itu ada. pedagang Memang muncul itu ada pedagang Memang itu tiba-tiba ada. tanpa Ya. ada ini itu ada di situ. Iya, Bung Alo, Terjadi. memang lose control sih. Ya, Pemerintah jelas. tidak Ya, hadir dalam hal ini. karena begini tadi bercerita. Sebetulnya kalau pemerintah itu dalam hal ini terkait dengan perdagangan efektif melakukan penataan itu dengan penjagaan yang ada seperti yang lalu, itu kita rasa teman-teman pedagang-pedagang atau pemilang itu orang tidak lost control. Ya toh? Artinya begini, dengan adanya tindakan tidak efektif di lapangan, saya tidak seperti itu. Yang pertama apa? Orang sudah berulang kali berikan teguran kepada para penagih dia di pasar giliran, dalam ini petugas dari pimpinan perdagangan, ya kan, bahwa mana kalau bisa jangan menagih kepada penjual asongan yang ada di jalan, ya toh, supaya DP dampaknya negatif. Ketika itu ditagih maka yang lain juga sama-sama orang juga bayar ya. Namun begitu ini kan ada satu konteks yang orang harus pikirkan juga. Begitu juga menyangkut tentang kemacetan di ruas jalan protokol di pertokoan itu pasar giliran. Terus sudah tutup juga. Ya, Om Alo, kita melihat di situ karena kita juga sebagai pengguna pasar, Ya. lalu kita melihat ada lapak-lapak ataupun ojek-ojek yang merampas jalan itu dia. Nah kira-kira sesulit apa menertibkan itu atau menurut Om Alo gampang aja menertibkan? Kalau kita itu sepakat dengan Bu Neldi, itu tinggal pengawasan aja. Oh ya. Pengawasan dan Kalau ada satpol pp di situ berarti selesai masalahnya. kita sama dengan isu terkait. Supaya apa? Artinya teman-teman ya kita juga pikir faktor manusia, orang memikir orang kan mencari juga kan. Tapi di dalam visi orang juga sudah salah. Tapi dong paham bahwa ini salah. Salah. Tapi karena ada kesempatan Tidak ada yang ada peluang tadi. Peluang Ada itu, peluang ya, peluang. peluang ketidak konsistennya Ya. pengawasan sehingga mereka melihat peluang itu dan terjadi. berarti sepakat dong Bung Alo dan Bung Nelly untuk melakukan penertiban itu dia agar supaya Sangat. para pembeli. Nah, Bukan hanya sepakat Pak, itu sudah pernah orang lakukan, sudah pernah kita lakukan dulu dan itu berhasil. namanya sepakat. Itu ya, artinya Sepakatnya setia pada rakyat. Ya, untuk hari ya dulu. Kalau sama saya kita poin Artinya memang itu tinggal pada konteks itu aja. Apa yang Bung Alo tambahkan? mau kita tambah sedikit, Pak Morris Menteri waktu wali kota dia sudah tahu ini kondisi ini sebetulnya. Orang yang mau Nelly sudah diajak sama beliau. Waktu wakil. Waktu masih wakil, dia tahu ini konsep bagaimana cara penataan pasar giliran. Dia tahu semua orang bilang beliau yang Tuhan pilih jadi menjadi wali kota itu. Ya tahu. Jadi Gampang berarti dong. sudah jelas. Emang kenapa lu yang lalu susah bukannya dong satu paket gitu?
bukan masalah susah, tetapi kan ini kan artinya Pak Wali Kota juga yang lalu dan Pak Wakil Wali Kota yang lalu juga Pak MDL dan MDL juga memberikan sinyal kepada institusi terkait. So, coba lakukan pendataan itu bersama dengan para pedagang di lahan. Tapi kalau juga Cuma di lapangan tidak ada. karena tidak ada yang menjaga. Ya, tidak menjaga. Tidak ada yang follow up secara masif. Ya. Untuk Ya. kamu bisa minimal kepada para pemilik lahan untuk menegur para pedagang yang Ya. bisa sewa di tempat dia untuk penertiban. Tapi kalau menurut rekan-rekan yang paham mungkin dengan pemilik lahan di situ, Pak Om Alo juga, Nelly juga pemilik lahan di situ. Kira-kira apakah pemilik lahan yang ada di situ semua sepakat untuk melakukan ini ya, biar supaya ketika pemerintah masuk nggak persoalan gimana? Nah, itu sudah selesai dari dulu. Itu sudah sepakat semua untuk melakukan penataan itu. Oke, pulang. Jadi begini, terus terang saya juga punya lahan di situ. Ah. Dan orang tua saya, saudara saya sudah katakan kepada mereka. Tidak ada kata melawan ketika penataan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ya kan? Karena ini Semua sebenarnya dilakukan. ditata ini bukan untuk membuat orang susah. Iya. Penataan ini untuk membuat pedagang itu mendapatkan hasil maksimal. Ya, dan pembeli Itu juga enak dan pembeli untuk enak. belanja. Orang sebagai pedagang, orang saya saja kalau yang juga pedagang merasa bahwa orang jualan situ akan lebih ramai, akan lebih maksimal hasil dari perputaran ekonomi di situ. Bicara perputaran ekonomi, Om Alo kira-kira kalau Om Alo punya gambaran perputaran ekonomi di situ berapa sih per hari? Jadi begini Pak, kalau konteks perputaran ekonomi tentang kawasan besar pilihan tahun 2016 yang lalu, 2016 yang lalu yang lalu. dari petugas Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia dalam datang besar pilihan itu yang saya melakukan survei. Tahu nggak apa yang mereka katakan? Yaitu pasar Giden ini adalah salah satu pasar termasuk pemasok PAD kepada pemerintah nomor 3 terbesar di Kota Bitung. Nomor 3 di Kota Bitung atau? Ya, di Kota Bitung. Nomor 3 terbesar berarti kalah dong sama Binenet, kalah dong sama Pasar Ruko. Iya, karena begini, orang bukan asumsi, ini orang bikin pemetaan dan orang survei. Tahu nggak perputaran ekonomi besar Giden setiap hari? Waktu 500 juta sampai 500 juta Per hari. per hari. Rekan-rekan KP3B, Pasar Girian mampu menyumbangkan PAD sampai dengan 400 sampai 500 juta per hari. Iya. Bung Nadi, apakah ini benar? Data yang Om Alo bilang. Bukan perputaran ekonomi. Sabar. Mungkin konteksnya bukan PAD ya, tapi perputaran Ekonomi. Oh, perputaran ekonomi. uang di transaksi yang terjadi di situ Transaksi. 400 kurang lebih 4 sampai 500 juta per hari. Per hari. Transaksinya, kalau PAD-nya beda Pak. Beda. Itu Oke, memang oke. konteksnya dibedakan itu. Jadi Ternyata ralat, ternyata perputaran ekonominya. perputaran perdagangan di situ, keuangan yang berputar di situ saat itu per hari 400 sampai 500 juta per hari. Berarti apakah kalah dengan Binenet? Jelas. Iya, berarti nomor 1 dong kalau bilang tadi nomor 3 di situ. Jadi begini, PAD pendapatan pemasok PAD selain apa pasar yaitu pelabuhan. Oh, Gitu gitu. maksudnya. Seterusnya. Iya. Jadi PAD paling ketiga tertinggi di Kota Tinggi Bitung. dengan perputaran ekonomi di pasar Girian sebesar itu 450 juta. Kalau Nelly punya pemikiran lain mengenai PAD Pasar Girian sendiri. Kalau PAD, saya pikir tinggal dimaksimalkan saja. Bagaimana menggali potensi PAD di situ. Banyak sekali. Nah, selama ini yang terjadi kira-kira Nelly punya konsep ada berapa PAD yang bisa didapatkan secara kasat mata saja. Kalau secara kasat mata, kalau PAD kan ini terkait dengan jumlah pedagang. Karena ketika penarikan retribusi itu kan berapa jumlah pedagang yang melakukan pembayaran retribusi, itu kan bagian dari poin PAD. Jadi kalau misalnya orang berasumsi sekarang hari ini jumlah pedagang misalnya ada sekitar 800 sampai 900 misalnya. Nah, kalau dia sekarang hari ini penagihan retribusi itu 2.500 untuk pasar dan kebersihan jadi 4.500. Nah, kalikan saja itu berapa? Itulah jumlah PD yang dihasilkan di pasar Girian per hari. Kalau di 4,5 kali 900. Belum lagi Itu apa? di luar dari yang ada yang oto-oto kanvas itu kan berbeda angkanya. Iya. Berbeda angkanya. Angkanya berbeda dengan ditagih ke pedagang. Iya. Jadi misalnya kalau pedagang itu 4.500, kalau ke kanvas itu kalau nggak salah 10.000. Ada Ada yang 10.000, ada yang 15.000. Tergantung tonasenya. Kan gimana ya pemerintah memetakan itu dia? Sudah ada. Dulu makanya dia dibedakan gratisnya.
karcis yang untuk korporasi itu yang saya tahu itu dibedakan. Ada untuk yang kanvas dengan untuk yang pedagang. Oh, jadi berdasarkan Ada karcis korporasi yang sudah korporasi. Kira-kira kalau mau memodernisasi ini pasar gitu kan, bisa jadi kan ketika kita karcis, ini karcis, kita punya kase, mari 10.000. Mungkin punya konsep Om Arman mau modernisasi ini pasar biar supaya juga PAD bagus. Karena ketika ditagih oleh person, kita pikir bisa jadi juga banyak yang ada di pendidikan. Ada ide memang mendigitalisasi bagian ini. Cuma kan memang harus ada apakah sudah terpenuhi infrastruktur untuk itu. Oh ya, jadi karena kalau itu kan bisa dilakukan, tinggal teknisnya seperti apa. Teknis pembagiannya apa, teknis apa istilahnya? Ternyata deposit dan segala macam. itu bisa dilakukan. Bisa. Cuman apakah infrastruktur di situ? Gimana pemerintah melihat itu? Ya, setidaknya ketika PAD masuk, ada pembenahan infrastruktur dong. Itu yang juga biar supaya nyaman juga. Imbal baliknya kan seperti itu. PAD masuk berarti ada imbal balik. Kalau menurut Om Malo, ada infrastruktur yang masuk. Ada seberapa banyak infrastruktur yang perlu dibenahi di situ? Jadi yang pertama yang perlu dibenahi itu adalah akses jalan. Tapi kita rasa jalan sudah memadai, yang lain tapi yang lain perlu ada perubahan, ada perbaikan. Dan kedua itu untuk memaksimalkan supaya PAD bisa tinggi, ya tergantung dari petugas di lapangan. Karena Pak, kita bilang sekarang ini selain itu biaya pasar, belum juga itu masuk itu kan itu macam dan cukai barang-barang itu kan masuk PAD juga bagi Pemda kan. Cukai. Iya kan, misalnya barang rokok, pajak gitu itu kan masuk ke situ juga dia punya dihitung gitu. Iya toh. Nah, jadi bagaimana isi terkait ini Dinas Perdagangan dan lain-lain bisa memaksimalkan ini atau supaya saya selalu menekankan begini Pak. Saya minta kepada Bapak Wali Kota itu dan Wakil Wali Kota itu Bapak Menteri dan Ibu Nagar, ketika menunjuk para pekerja di lapangan itu memang pekerja yang profesional. Kenapa? Bukan orang mengatakan yang emang selama ini pekerja yang ada di situ tidak profesional, Pak? Jelaslah. Seperti apa? Tidak profesionalnya seperti apa? Karena begini, orang tidak bisa menata itu. Ya kan? Sebetulnya kalau orang itu bijaksana, ya kan, tahu Pak, ada batas waktu yang ditentukan waktu lalu mobil-mobil kanvas masuk barang itu jam 7 malam, ya toh diizinkan. Ini sudah tidak ada batas waktu lagi kan, jadi kan tidak profesional sih. Nah, menimbulkan kerawanan kemacetan. Oke, kita kembali. Bagaimana dengan konsep pasar induk? Konsep pasar induk bahwa semua oto besar itu dia ke pasar Tangkoko dulu, baru dia dipasok ke ini. Sesuai Perda kan pasar induk itu pasar Dinas Usaha. Ya. Pasar Girian itu DP nama pasar Tangkoko. Oke. Itu kategori pasar tradisional. Pasar bukan Perdanya berjudul pasar Girian, pasar Tangkoko. Judulnya. Pasar Penasukulan. Pasar Penasukulan Sagar dan pasar Tangkoko Girian. Itu di Perda. Nanti ke depan orang bicara mengenai nama ya. Kita juga tersinggung. Makanya kita juga bingung lah. Tapi ada di Perdanya. Tapi nanti ke depan. Bahwa sedikit mengutip Pak, perdanya nggak melalui mekanisme pengkajian. Ini publik dong. Oke, kita jawab kebenarannya dulu, jangan dulu itu pasar. Nah, kira-kira dengan konsep itu dia, apakah pasar Girian bisa hidup? Kalau ditata dengan profesional, apalagi sudah masuk ke era digitalisasi, kita pikir akan dibuat. Betul itu. Tinggal bahwa bisa gitu. Harusnya bisa. Karena begini, memang kalau berbicara bisa itu lebih efektif itu berusia itu dipusatkan di pasar Penasukulan Sagar. Setuju dong kalau grosirannya ke pasar Penasukulan. Supaya apa? Artinya pelaksanaan pasar Penasukulan ini bisa optimal dengan peruntukannya. Ya kan, ya biar nanti dari pedagang pasar Girian berbelanja di sana, bawa pasar Girian, bawa ke pasar Winene, bawa pasar Cita. Kemudian apa? Salah satu waktu tadi Bung menanyakan tadi tentang bagaimana
atau dukungan terhadap pasar internasional saja. Saya sangat positif tinggi nanti. Ya, siap. Oke, teman-teman kita batasi dulu ini. Kita mau coba membaca komen karena ini sangat-sangat menggelikan. Pak Lee, Bung Arham bilang nggak diundang gitu. Mohon maaf Bung Arham, kita tahu sibuk dan ini dia. Ini juga pemikiran yang baru direncanakan kemarin ketika ada postingan mengenai pasar Girian. Jadi mohon maaf, Alan Koyanso Gaga ini. Bung Rocky Oro, selamat malam, tetap semangat. Sedap sekali jadi ada orang dua. Karena Bung Rocky Oro mungkin jadi saksi ya. Jadi saksi bagaimana pertarungan lalu. Tapi itulah tolong setinggalkan karena sama dengan Pak Morris, Pak Hengki, keinginan sekarang kurang satu warna, merah dan putih. Jadi begini kok Pak. Sabar Bung Alo, sabar. Ini Bung Arham udah jawab. Palvan mesti paling paham yang tampil akal hati kaya. Bagaimana teman-teman netizen sangat mempercayai rekan berdua untuk bicara pasar sekarang. Ini ada ini wartawan komentar ini terkait sampah pasar. Oke, sampah pasar nanti sebentar tolong tanya ya. Medi muka lu sedang menonton komentar apa semua. Oke, makasih untuk 34 orang yang lagi nonton malam hari ini dia. Nanti sebentar ada Wesley Tamesiro. Baking publik jamin supaya boleh dibagikan. Edi Subandi mantap ini kalau aja angkot. Angkot boleh. Nah, ini ada Edi Subandi ini salah satu sopir gitu. Selamat malam, Pak Edi Subandi. Ya, Pak. Thank you. Nah, gimana nih? Bagaimana kalau mikro boleh melewat situ? Kita dulu. Jadi begini, dulu sesuai dengan kesepakatan dulu ya, dengan Disub. Ini kan tinggal bersama dengan Disub. Dan Disub dulu sempat membuat plan untuk memperbolehkan angkutan umum khususnya angkot masuk situ dan itu bisa jalan. Sudah pernah berjalan. Belum pasar tertib, mikro bisa masuk. Bahkan bisa otobuku dalam, Pak. Bisa otobuku pernah itu. Orang lakukan. Orang pakai sampai garis putih. Orang lakukan garis putih. Kok kenapa orang? Emang belum pernah kerja sama? Dulu kan memang seperti itu. Orang melakukan inisiatif. Ini yang di dalam forum. Artinya orang sepakat. Dulu kan Pak. Dulu kan orang di forum aspirasi masyarakat Girian. Dulu, sekarang masih ada juga. Masih ada juga masih aktif. Cuma untuk Bung Neli kan punya kesibukan, saya juga punya kesibukan teman-teman lain. Ya, tadi kita lihat ada Randy, kita tahu toh. Jadi ada Bung Neli juga, ada Bung Neli sebentar di akhir bisa gabung. Sebagai apa? Sebagai juga sekretaris organisasi masyarakat Girian. Oke, gimana? Itu begini Pak. Kesepakatan yang lalu itu tahun 2014 itu. So pernah ada kesepakatan? Sudah. Kenapa tidak dirawat? Itu lagi kita bilang. Bukan rawat Pak. Para user ini yang jadi berawat. Ya, itu. Maksudnya? Sorry, user pengambil kebijakan. Pemerintah maksudnya? Oh, dia malu ya, dia mau di... Bukan malu, memang faktanya. Iya, berarti itu terlalu ini ketika bilang user, pemerintah aja. Makanya kita tadi mengatakan tadi apa? Pak Mus makin tidak sangat paham tentang presentasi yang dilakukan oleh teman-teman orang semua dan Bung Ater Kalangi, Bung Ater Lomato. Itu waktu lalu kan pernah bikin presentasi itu Bung. Di bahkan penataan kita foto, bahkan penataan teknis penataannya sudah dibawa ke lembaga penelitian Politeknik dan itu dibawa resmi penelitian. Resmi loh. Hasil penelitian hasilnya sudah ada dan sudah pernah disampaikan kepada dinas terkait tentang mekanisme bagaimana bikin penataan. Nah, gimana? Bahkan sampai diatur ke teknis di dalamnya. Bunga loh, hasil penelitiannya seperti apa? Sedikit gambaran untuk NJRU KP3B yang ada di sini. Jadi begini, waktu lalu orang dari pengurus forum aspirasi masyarakat pasar Girian, saya sebagai ketua, Bung Neli sebagai sekretaris, ada juga sini juga Bung Neli juga sebagai wakilnya, ya kan, dan Bung Neli karena ini Bung Neli sibuk, jadi Bung Neli menjadi sekretarisnya, sama juga kan. Orang waktu itu bikin konsep presentasi. Bung Arter Lumato kan dia kan sebagai yang konsepnya seperti apa? Begini, konsepnya begini. Jadi penanganan pasar itu sebetulnya sudah selesai dengan DP konsep yang ada. Seperti Bung Neli ideal itu. Ideal. Dan itu sudah berdasarkan sudah diberikan kepada Pak Mus
Semantiri orang pernah bikin presentasi itu. Berarti eksekusinya dong yang Eksekusinya. Orang soal bicara jauh soal antara itu ternyata ada gitu ya. Iya, sudah ada yang konsep itu. Oke, sekarang mungkin di akhir-akhir pernyataan karena ini dia orang dibatasi oleh waktu. Nah, gini Bung Alo. Nah, sekarang ketika pemerintah masuk di situ menertibkan pedagang pasar ataupun bisa juga forum bisa menertibkan sendiri. Tidak bisa Pak. Yang punya kewenangan Pak. Tidak, orang tidak punya. Orang hanya supporting sistem. Membantu. Supporting sistem membantu pemerintah. Ya toh. Forum hanya membantu di situ. Jadi begini Pak, kita mau sampaikan sini sebagai teman-teman netizen juga penggiat Facebook, tolong dipahami dulu. Karena bagaimanapun pemerintah ini kan manusia biasa juga. Iya. Ya toh, jangan terlalu menekan dengan sistem 100 hari kerja pemerintahan Timnas kawan ini. Tahu saja, artinya sama-sama tolong pantau, sama-sama tolong lakukan ini kontes pasar giliran ini. Ya toh, kalau sepakat semua. Oke, bagus. Tapi kalau sepakat menurut Om kira-kira berapa lama ini dia bisa pasar Girian akan menjadi wow, akan menjadi tertib, tidak ada lagi lapak-lapak yang merampas Umija, tidak ada lagi motor yang lalu lalang di dalam pasar. Kira-kira berapa waktu menurut Bung Alo? Kalau buat saya tadi pagi Bung itu sudah bertemu saya. Oh, sempat bertelepon? Iya, Wih, mesra sekali akhir-akhir ini dia. Jadi, Hah? yang Terkait koordinasi. Terkait koordinasi. Iya. Emang dulu kan begitu juga. Iya. Emang mesra dulu ya. Cuma karena dorang buat sebagai gara-gara kuat. Oh, ini ada pemanasan global. Jadi ente nu KB3B jangan ya bangku panas, toh? Iya, boleh mau ketawa kecil ini dia. Artinya dorang tinggal menunggu kapan saja. Welcome. Tapi ketika dilakukan itu dia selesai menurut Bung Alo. Selesai. Harus selesai. Walaupun prosesnya kan pasti akan ada. Tak perlu menunggu ini sebetulnya menunggu. Sudah dulu. Ada kirim dua Oh. sebetulnya. Ada kirim dua kapan ini isu terkait set order ini pelaksana teknis di lapangan bersama-sama dengan orang dulu 2014 yang lalu. Oh. Yang pernah orang lakukan. Gue gampang dong. Iya. Gimana Bung? Segampang ini kan? Jelas lah. Harus seperti itu. Nah, berarti Bung Alo, Bung Nelly siap nantinya mensosialisasikan ini ke masyarakat. Jelas. Ketika ada tuh dia, mungkin nggak ada friksi gitu. Nantinya akan ada demo apa semua enggak? Tidak ada. Karena konsepnya Sudah seperti selesai. bukan perpindahan ya. Iya. Kalau lalu demo pasar Girian mungkin demo paling banyak di Bitung ya. Pak Mor Semantiri kita mau sampaikan itu Pak Mor Semantiri salah satu pejabat yang mendukung pasar Girian tidak dipindahkan loh. Siapa? Pak Mor Semantiri. Oh ya. Waktu beliau masih anggota wakil ketua DPRD Kota Bitung. Dia pernah aja saya demo Nelly, dia bilang tetap pasar Girian ada. Jadi dengan demikian pasar Girian nggak mungkin pindah. Apalagi beliau sudah Ditata. Menyangkut Menyangkut sampah. Oke, menyangkut sampah yang ada di situ tuh dia gimana Jadi begini Pak. di jalan Ya, protokol. buat teman-teman, kami juga terima kasih atas keprihatinan kemudian tentang sampah itu. Memang itu bau busuk. Apalagi maaf tidak bicara agama ya, tidak bisikan. Tetapi ketika orang memberikan koreksi kepada pemerintah, kalau lihat dulu di aspeknya bagaimana cara membina tempat ini. Apakah memungkinkan itu pindah? Jangan kalau dia pindah di Peru juga terjadi penolakan. Jadi begini. eksekusinya kan jauh. Atau dia pindah di Girian atas kan jauh juga. Nah gimana? Waktu hari Sabtu saya sudah berbicara dengan Pak Anies Sadat Minabari ya. Salah satu teman Sebut sedikit. ya kan Pak Hamid toh yang apa namanya yang bersih kita juga tapi orang juga harus sepakat bahwa mana pasar Minabari itu waktu itu hari Sabtu itu langsung menelpon Kabit Pasar Dinas Perdagangan Pak Hengki Sumlang. Oh, soal lakukan koordinasi dong. Ya. Bahwa mana itu akan ada pertemuan antara Dinas DLH dan Dinas Perdagangan dalam ini penanganan pasar. Kapan itu? Dari kelurahan, ya toh akan dilakukan. Kapan Mungkin itu? hari ini atau besok. Hari ini kan sudah malam ini. Iya mungkin Besok. besok lah. Artinya begini kuat. Terus sepakat bagaimana mencari tempat itu yang efektif. Ya toh. Jadi Pak Anies bilang bagaimana menurut Pak Alo dan Pak Hafid itu. Jadi kita bilang begini Pak.
orang berbicara saja ke DP prospek bagaimana DP ini untuk menghindari DP bau busuk ini. Itu akhirnya Pak Sadat bilang oke nanti dibicarakan di sekretariat kelurahan. Kalau memang itu harus dipindahkan di tempat yang lain dipindah. Cuma kita bilang begini harus dipikirkan dulu juga di teknisnya itu Pak. Oke, Ya, Bung Halo, persoalan bau yang ada di situ. Nah, kita gampangan berpikir. Kalau emang dinas DLH itu dia pagi atau sore langsung angka, tentunya akan mau menimbulkan bau di situ. Atau seperti apa? Karena kan bau itu dia terjadi ketika ada bakteri di situ dan Kalau kita malah lebih ekstrim, Gimana? ngapain bikin bersih, pindahkan saja. Nah, pindahnya gimana? Ini kan jangan Nah, artinya menurut pindahkan. kita jangan sampai menimbulkan persoalan baru juga. Makanya pindahkan tidak harus dipindah ke lokasi yang lain yang berdekatan dengan pemukiman. Langsung saja ke pembuangan. Apa susah? Bukan, ini kan TPS, tempat penampungan sementara. Nah, kalau Itu jadi TPS, persoalan. ya Itu jadi persoalan. itu dia intinya. Apakah teknisnya kendaraannya itu standby di situ begitu masuk langsung bawa? Nah, itu dia. Itu maksudnya Ketika dia kan TPS bukan TPA. Kalau TPA otomatis dia bau. Tapi ketika dia pakai sistem sanitary landfill juga kita pikir mas. Cuman ketika full angkat cuci, itunya nggak bisa. Cuman itu dia bisa nggak pejabat daerah itu melakukan itu dia. Ketika kita bicara bau, full angkat cuci bawa. sebetulnya kok begini Bu Ipang. Jadi kalau buat kita ini sederhana sekali. Tapi intinya ini akan dibicarakan besok hari ya. Besok hari itu Ini benar besok hari atau besoknya orang Kita- Jakarta Kita gitu. dapat undangan besok. Kalau kan Undangan besok. sekarang Syukurlah bahwa secepatnya akan dibicarakan. Dan terus terang saja Pak, saya di Mulir ini paling ketat sekali tentang bahasa Girian Pak. Orang dua jangan neko-neko. Siapa yang salah, orang langsung eksekusi. Masih sampai sekarang. Masih. Cuman dulu sempat los ya. Mana? Dulu mungkin karena Desember, November, Desember. Karena kebetulan kan buat adik-adik itu, ya orang itu pikirkan tentang itu kan. Oke, sah. Begitu juga Pak, menyangkut rekayasa jalan Pak. Ah, Ada informasi yang saya dapatkan bahwa mana Pasar Giat adalah biang kemacetan. Benar itu macet. Tapi bagaimana pemerintah ini, dinas perdagangan, dinas perhubungan, kelurahan, juga Satpol PP bekerja sama bagaimana untuk rekayasa jalan masa lalu Bung Nelly dilakukan itu. Iya kan? 2015 itu jadi kontainer itu melewati Pasar Giat, dia mau ke Manado atau mau ke Bitu dari Manado lewat Pasar Giat itu ada batas waktu. sebenarnya itu sudah jadi ya. Iya. Bagus sekali dulu itu. Tapi kenapa kok dibiarkan begitu? Ya. Sudah ada makanya timbul kerawanan kemacetan. Begitu juga apa tentang mikrolet itu juga tadi Pak Edi Subandi kan kita teman juga itu jadi optimalkan lagi itu trayek supaya apa untuk masyarakat belanja di sana bisa optimal juga di masyarakat. Contoh berikan subsidi kepada mikrolet karena kan sebagai keluar daripada teman-teman sopir yang saya dengar. Oke. Itu dia nanti terang bicara dengan sopir lah, orang yang paling paham loh. Iya. Nah, Bung Lili, mungkin ini di penghujung acara sebelum kita baca dulu komen. Kita mempunyai tim yang solid, ada Andre, ada Wesley, Ivan, malah kita kedatangan tamu dia. Mungkin Bung Lili boleh mau gabung sama-sama dengan orang hari ini dia. Selamat menempuh hidup baru ya. Baik Bung Lili. Sudah. Sesi berikut Jo. Nah, ini dipuji oleh Bung Edi Subandi ini dia mantap kalau buka akses jalan pasar angkot boleh lewat akal. Jadi itu dia Itu mungkin. nanti PL Disub dan pihak kepolisian yang akan mengatur rekayasa lalu lintas. Tapi kan bukan itu ya dulu kan pernah ada. Iya, pernah ada. Enggak, itu ada yang terjalani. Untuk dilakukan itu kan sekarang posisinya sudah tidak sama seperti lalu. Tapi ada proses kembali teman-teman dari Disub dan kepolisian untuk melakukan kembali rekayasa lalu lintas. Evaluasi lagi. Evaluasi lagi. Oke, teman-teman, sekarang tinggal 18 orang. Makasih banyak sama-sama di KP3B. Semoga tadi kan sampah. Ya, sudah jelas bahwa besok ada pembicaraan. Tunggu saja. Tunggu saja atau teman-teman mengenai sampah yang ada di
pasar Girian yang ada di Jalan Protokol itu dia. Ya tunggu saja. Semoga besok ada titik terangnya. Gitu. Nah mungkin Bung Alo, closing statement untuk penataan pasar Girian, mungkin 2 menit. Jadi begini, Buat sedikit. pertama-tama saya minta kepada Bapak Wali Kota itu dan Wakil Kota Bitung, Pak Meskuti dan Pak Dirjen Nandar sebagai Wakil Wali Kota Bitung, supaya meyakini orang kita bersama-sama komitmen untuk makan pasar, bahkan bukan pasar Girian, pasar Sakra juga lain tuh, Pasar Nenek pasar juga. mari orang Pasar sama-sama tua. berpikir positif, menempatkan orang-orang itu yang tahu tentang pasar. Oke. Dan kedua, Berarti selama ini supaya- dia yang ditempatkan minta pasar. agar supaya apa juga bisa memberikan arahan kepada instansi terkait pelaksanaan di lapangan agar supaya mari kita bersama-sama kembali, ya kan, untuk supaya pedagang pasar bisa lebih baik lagi seperti yang lalu. Bukan sekarang ini sembarang, toh ke depan nanti bisa jadi bagus. Ya, toh? Itu harapan para Harapan semua. kami. Intinya cuma satu, bahwa apapun yang mau kita lakukan, pedagang pasar Girian welcome, Siap. sosial. Siap. Tolong merindukan itu Pak. Wih, ini persoalan Bukan melawan loh, merindukan. merindukan. Merindukan malah ya. Merindukan. Merindukan untuk tertib. Terkesan dibiarkan kan? Iya, iya, iya. Terkesan dibiarkan. Bunda nih, pasti Desman. Ya kalau sesuai dengan tema Sedikit. kita bahwa penataan pasar Girian ini adalah kerukunan bersama, bukan cuma orang juga pedagang tapi juga masyarakat pengguna yang lain. Ya. Menginginkan pasar Girian itu menjadi tertata dengan baik dan rapi dan tidak semrawut seperti hari ini. Dan kita harapkan teman-teman dari pemerintah, khususnya dari dinas terkait, baik dia dinas perdagangan, kelurahan Girian Weru, kecamatan Girian, dan Dishub dan lain-lain Ya. stakeholder yang lain untuk mari orang bicara bersama-sama dulu secara teknis seperti apa untuk kemudian orang memulai penataan pasar Girian dengan baik. Karena kita yakin tidak ada yang tidak setuju untuk melakukan penataan pasar Girian. Semua setuju. Saya salah satu pedagang sangat-sangat menginginkan itu. Karena kalau penataan terjadi, saya cukup yakin dan sangat yakin bahwa perputaran perekonomian masyarakat pedagang khususnya di pasar Girian itu akan lebih baik, akan lebih meningkatkan hasil yang cukup maksimal bagi teman-teman pedagang. Sip. Jadi begini Pak. Ya, gimana? Paling terakhir. Ini kok cerita lama bersemi kembali Pak. Cinta lama. Cerita lama bersemi Oh, kembali. CLBK cerita lama bersemi kembali. Ini cerita Atau lama cerita lama belum kelar. belum kelar. Bisa juga. Nah, Ini salah buat Pak Mos Mantiri, Wali Kota Bitung, yang tahu tentang hal ini, orang akan sama-sama mendukung Pak di program dan pemerintahan Kota Bitung. oke. Yang jelas, Paling terakhir juga ya. yang jelas karena ini pemerintahan baru dan orang menginginkan suatu perubahan yang benar-benar signifikan. Orang berharap orang akan bersama semua, bukan cuma di pasar Girian, teman-teman pasar lain juga. Pasar Girian ketika ada agenda untuk ini kami sangat mendukung dan kami sangat akan membantu, malah akan ikut terlibat di dalam. Dan semoga juga ini terjadi di pasar-pasar yang lain. Supaya itu ada kenyamanan Nanti ada. juga para pembeli, Oke. para pengunjung ada kenyamanan untuk berbelanja. Makasih. Bung Alo, Bung Nelly. Siap. Thank you, tetap semangat. Ya. Bung Nelly tetap semangat dan Sama-sama. Jarum. Sama. K3B dalam baku buka so jelas Jelas. bahwa ada 400 sampai 500 perekonomian uang yang berputar setiap harinya. PAD-nya berapa? Tinggal orang tunggu dinas terkait untuk menjelaskan mengenai PAD. Ternyata banyak sekali. Dan teman-teman pasar Girian sangat-sangat merindukan adanya penertiban. Itu dia teman-teman pasar Girian. Mari tolong bersama-sama mendukung Siap. pemerintah Kota Bitung untuk menjadi hebat. Dan tidak usah dengar-dengar orang yang bilang, mari orang tertibkan orang pergi. Jadikan Bitung sebagai kota hebat, jadikan Bitung sebagai kota digital. Selamat malam, salam sehat, dan Kami Ya, ya, kita. kami bukan kita.